Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Selasa 13 Mei 2025, kita sedang memantau proyek normalisasi Kali Sukahurip yang ada di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, teman-teman. Jadi untuk normalisasi Kali Sukahurip ini, informasinya saya tahu dari salah satu subscriber ya, Ensa Bangsa, yang mengatakan bahwasanya di Kali Sukahurip ini yang ada di perumahan Puri Cikarang Indah sedang ada proyek normalisasi. Bisa teman-teman lihat ya, di ujung sana itu sedang ada alat berat juga yang sedang beroperasi. Jadi untuk selengkapnya silakan teman-teman tonton sampai habis proyek normalisasi dari Kali Sukahurip ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, serta subscribe channel YouTube Lensa Bangsa ya. Nanti kita akan juga lihat nih untuk pengoperasian dari alat beratnya itu seperti apa, karena sampai sore hari ini pun itu masih terus berlanjut teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di ujung sana itu sedang ada alat berat yang mengangkut sedimentasi lumpur yang ada di bawah. Karena sebagai informasi juga teman-teman, untuk wilayah ini tuh memang sangat rawan banjir ya. Ini berada di dalam area perumahan nih. Nah, ini di sana tuh adalah gerbang perumahannya. Nah, kali ini tuh melintas di sepanjang perumahan Puri Cikarang Indah. Nanti kita akan lihat ya posisi di belakangnya itu seperti apa yang belum mengalami normalisasi. Kita juga nanti akan coba sedikit mendekat ya ke posisi alat berat. Untuk sekarang kita pantau dulu alat beratnya dari posisi ini teman-teman. Nah, ini untuk kali dari Sukahurip ini tuh sebenarnya tetanggaan juga teman-teman. Tetangga dari Kali Triti yang ada di Desa Banjarsari dan juga Kali Bedeng ya yang ada di Desa Sukarukun. Karena ini masih di satu lingkup kecamatan yang sama, cuma beda desa aja ya. Tapi untuk posisinya saling berdekatan ya, nggak terlalu jauh. Tadinya tuh kalinya sempit teman-teman. Nanti kalau teman-teman penasaran, kita lihat aja di akhir ya untuk Kali Sukahurip ini tuh lebarnya seberapa. Dan sekarang ini ya bisa teman-teman lihat, ini juga merupakan salah satu program teman-teman, karena saking banyaknya titik ya normalisasi yang ada di Bekasi, yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya, itu sampai diserentakin teman-teman, diserentakin di berbagai titiknya. Nah, semua influencer, semua konten kreator, semua media, setahu saya itu hanya terfokus untuk wilayah seperti Tambun Utara dan Tambun Selatan saja ya, untuk Kali Gabus dan juga Kali Mati. Nah, ini jarang teman-teman, jarang. Makanya ada salah satu subscriber itu request ke saya, "Bang, tolong untuk informasikan juga terkait normalisasi yang ada di Kali Sukahurip, tepatnya di Puri Cikarang Indah." Nah, ini nggak ada nih, nggak ada teman-teman dari konten kreator atau influencer ataupun media lain ya yang juga sedang meliput. Ini padahal juga salah satu titik krusial teman-teman dalam hal penanggulangan banjir. Karena dengan dinormalisasinya Kali Sukahurip ini ya, bisa teman-teman lihat tuh, itu debit airnya aja sangat banyak ya, sangat banyak. Tadi juga ini posisi tuh sebenarnya sedang mendung teman-teman. Khawatir ya kalau misalkan musim hujan nanti datang lagi, bisa terjadi banjir di kemudian hari lagi teman-teman ya untuk daerah sini. Karena teman-teman bisa lihat ya, untuk wilayah daratannya itu ada di bawah teman-teman, di bawah dari sebadan kali ya. Jadi ke depan juga ini bisa jadi perhatian untuk pemerintah Kabupaten Bekasi ya, karena banyak juga yang berharap agar proses normalisasi kali yang ada di Bekasi itu untuk sepadan kiri dan kanannya itu agar diturap juga. Jadi mohon perhatian kepada Bapak Ade Koswara Kunang ya. Semoga memang untuk pemasangan beton ataupun sheet fill capping beam misalkan
itu bisa menjadi nantinya rencana lanjutan pasca normalisasi kali di seluruh Kabupaten Bekasi, tidak terkecuali kali Sukahurip yang ada di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani ini. Oke teman-teman, nanti kita akan kembali mendekat ya teman-teman ke posisi alat beratnya. Untuk itu teman-teman silakan dipantau terus videonya. Nah, sekarang kita sudah berpindah posisi teman-teman. Jadi lebih jelas lagi ya dalam melihat posisi dari alat berat. Bisa teman-teman lihat sungainya itu jadi lebar teman-teman. Karena untuk kondisi sebelumnya itu bisa dilihat ya, ini banyak sekali pohon-pohonan termasuk pohon pisang yang menutupi bibir sungai dari Kali Sukahurip ini. Untuk prosesnya untuk sore ini pun masih terus berlangsung ya. Nah, sebagai informasi aja buat teman-teman, kan banyak yang bertanya kenapa di setiap video itu harus dipasang teks. Karena memang kondisi di lapangan teman-teman itu berisik ya, baik dari suara angin atau suara alat berat, suara warga di sekitar ataupun dari kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Jadi saya menggunakan teks dengan tujuan agar teman-teman bisa memahami konteks dari apa yang dinarasikan. Jadi seperti itu teman-teman ya, bukan tanpa maksud dan tujuan. Serta saya juga sudah berupaya sebenarnya untuk menggunakan fitur Pro ya yang ada di CapCut, yaitu fitur meredam kebisingan. Dan itu berbayar teman-teman, tapi terkadang memang tidak selalu optimal ya dalam meredam kebisingan yang ada di sekitar. Jadi ya tetap digunakan teks karena juga gunanya agar teman-teman kita yang difabel atau disabilitas itu bisa juga ikut menikmati tayangan dari video ini teman-teman. Lalu kenapa sih untuk channel Lensa Bangsa belum menggunakan drone? Karena memang belum ada teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan bantu support aja dengan menonton secara utuh tayangan-tayangan yang ada di channel Lensa Bangsa, agar ke depan channel ini berkesempatan untuk bisa membeli drone yang harganya juga tidak murah teman-teman. Jadi mohon maaf ya, bukannya tidak mau untuk menggunakan drone, karena sifatnya juga kita nggak mau memaksakan teman-teman yang memang belum saatnya ya. Channel ini tuh baru 1 minggu, jadi mohon maaf apabila belum menjawab tantangan ekspektasi yang teman-teman berikan. Oke, kita lanjut simak aja teman-teman. Menurut beberapa warga, sebelumnya juga telah dilakukan normalisasi ya pada kali ini. Namun hanya berdiam di sebelah sisi sini nih bekonya. Itu yang lalu-lalu ya teman-teman, bukan untuk konteks yang sekarang. Kalau yang sekarang itu beko sudah ada di tengah ya, menggunakan pelampung. Jadi bisa mengeruk sisi sungai baik yang sebelah kanan ataupun kirinya. Ya. Kalau misalkan sebelumnya beko hanya bertengger di posisi ini, maka yang terkeruk itu hanya sebelah kanannya aja teman-teman. Jadi kurang optimal ya menurut warga. Tapi untuk sekarang bisa teman-teman lihat, beko sudah berada di tengah ya, mengeruk tuh. Lihat lumpuran-lumpurannya tuh, waduh. Mengendap sekian lama ini teman-teman. Tentunya ya kita seperti di sebelumnya saya sampaikan, berharap agar nanti kiri dan kanan dari bibir sungainya ini dibeton atau ditanggul. Kalau untuk sekarang, tadi saya sudah juga mengobrol dengan warga sekitar dan juga pelaksana proyeknya itu hanya berfokus di normalisasinya terlebih dahulu, karena memang dalam struktur APBD-nya difokuskan untuk hal tersebut terlebih dahulu ya. Jadi mungkin nanti bersabar aja untuk rencana anggaran selanjutnya. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan ini akan ditanggul atau dipasang sipil dan capping beam, bahkan seperti yang ada di Kali Gabus Tambun Utara.
Ini lumpuran-lumpurannya ini dalam teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa untuk terlalu maju lagi ke depan karena ini masih sifatnya lunak juga ya tanahnya. Jadi apabila diinjak itu pasti akan amblas teman-teman. Jadi kita fokus mengambil di posisi ini aja ya. Nanti kita akan berjalan ke belakang teman-teman, menelusuri kira-kira untuk posisi kali Sukahurip ini sebelum dinormalisasi seperti apa. Jadi teman-teman silahkan disimak saja video ini ya sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, comment, share video dari peliputan kita kali ini, dan juga tonton ya video-video lainnya yang ada di channel Lensa Bangsa. Bekonya sedang bermanuver teman-teman. Kalau misalkan bisa teman-teman lihat ya, posisi dari alat beratnya itu benar-benar berada di tengah ya, dan airnya pun mulai mengalir ya teman-teman. Lagi dan lagi ya, kalau udah dinormalisasi bisa teman-teman lihat tuh. Walaupun masih banyak sampah, ini sampah-sampah bukan sampah rumah tangga, ini bekas dahan-dahan pisang seperti ini teman-teman. Kebanyakan ya. Kalau di kali ini sih bisa dibilang minim sampah, teman-teman bisa lihat ya dari tanah bekas pengerukannya aja. Beda dengan kali-kali seperti Kali Gabus atau Kali Mati yang ada di Tambun Selatan. Itu banyak sampah karena memang posisinya ada di pinggiran jalan mungkin. Karena ini kan di dalam perumahan ya. Di sebelah kanannya perumahan, di sebelah kirinya itu perkampungan. Jadi relatif sampah-sampahnya itu terkendali teman-teman. Sebetulnya ya, walaupun ada ya bekas-bekas sisa-sisa sampah, bungkusan makanan ataupun minuman dan lain sebagainya, tapi bisa dikategorikan sangat minim teman-teman. Tentu masyarakat sekitar juga apabila kali ini nantinya sudah dinormalisasi seperti ini ya, ini bisa turut ikut menjaga lingkungan dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Dan ini hukumnya wajib ya teman-teman semua, bagi warga Sukatani dan sekitarnya yang tinggal berdekatan ataupun melintasi daerah sini, jangan sampai buang sampah di lokasi ini dan juga lokasi-lokasi sungai-sungai lainnya, karena nantinya repot ya kalau setiap tahun harus dianggarkan untuk proyek normalisasi, sedangkan untuk prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi itu ada banyak ya, bukan cuma urusan normalisasi kali, bisa aja misalkan pembangunan jalan, baik itu jalan kabupaten ataupun jalan lingkungan, dan juga misalkan infrastruktur lainnya seperti jembatan, flyover, underpass dan lain sebagainya. Jadi jangan karena ulah kita nanti banjir menyalahkan pemerintah, padahal pelakunya adalah kita sendiri. Karena pemerintah Kabupaten Bekasi bisa dilihat secara seksama ya, sudah sangat perhatian terhadap kondisi lingkungan yang ada di wilayahnya. Ini adalah salah satu buktinya juga ya, bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi itu menganggap bahwasannya air adalah sebagai sumber kehidupan. Untuk itu dilakukanlah proses normalisasi agar fungsi dari kalinya itu tidak menurun teman-teman, bisa optimal dalam menanggulangi banjir. Bisa lihat tuh, gila ya lumpuran-lumpurannya sangat banyak teman-teman. Ingat ya, di akhir nanti kita bakal ke sana, so stay tune terus teman-teman. Nanti biar teman-teman kan banyak yang tanya untuk kondisi sebelum normalisasi gimana bang, seperti di video sebelumnya ya. Nah itu nanti kita bakal lihat ya teman-teman, kita ke belakang biar teman-teman bisa bedain lebaran sungainya itu seperti apa dan kondisinya kiri kanannya itu kayak gimana ya. Ini sama teman-teman, ini lebarnya kurang lebih sama ya kayak Kali Triti ya. Kalau Kali Bedeng kan dia kali yang ada di perkampungan ya, dan juga fungsinya sebagai irigasi. Nah kalau kali ini sih selain berfungsi sebagai irigasi juga berfungsi untuk menanggulangi banjir teman-teman, terutama yang ada di wilayah Sukahurip dan Sukamanah ya. Karena ini perbatasan teman-teman antara desa Sukahurip dan desa Sukamanah. Sama-sama masih ada di Kecamatan Sukatani, lokasinya tidak jauh dari Kali Bedeng yang ada di Sukarukun dan juga Kali Triti yang ada di desa Banjarsari. Bisa kita pantau teman-teman
Dan ya boleh saya bilang untuk lokasi ini tuh jarang teman-teman yang memberitakan, karena selain lokasinya memang ada di dalam perumahan, jarang ada yang tahu. Dan juga semua fokus mata kamera dari konten kreator lain itu terfokus hanya di Tambun Selatan ya, terutama Kalimati dan juga sebagian di Kali Gabus yang ada di Tambun Utara. Dan sekarang lagi beralih juga ke Kali Pulau Timaha yang ada di Babelan. Dan saya juga belum sempat ke sana karena memang ternyata di Sukatani, wilayah yang memang dekat dengan rumah saya sendiri, juga banyak ya proyek normalisasinya. Saya baru dapat informasinya tadi ya teman-teman. Saya mengkonfirmasi apakah betul di Puri Cikarang Indah, Desa Sukarukun, Pamana ini sedang ada proyek normalisasi. Setelah sebelumnya dapat kabar ya dari subscriber channel Lensa Bangsa, dan ternyata terkonfirmasi benar-benar ada, dan saya langsung meluncur ke wilayah ini. Oke, tuh teman-teman tuh. Jadi benar-benar ditarik lurus ya teman-teman dari ujung sana sampai ujung sini. Jadi sekiranya masih ada yang kurang lurus, itu digali kembali teman-teman, agar benar-benar nanti posisinya tuh lurus ya. Ini agak susah tuh dari alat beratnya bermanuver ya, bisa teman-teman lihat kondisinya. Alat beratnya tuh sampai miring. Ini rawan juga sebetulnya teman-teman, tapi insya Allah lah ya, pelampungnya berfungsi dengan baik, menjaga posisi alat berat. Dan juga sebenarnya alat beratnya juga sudah dirantai teman-teman, sudah dirantai, jadi aman ya, tidak akan sampai terbalik. Kita sama-sama berdoa ya kepada operator, mengapresiasi juga atas kinerja dari pelaksana proyek lapangannya teman-teman, karena tanpa mereka juga semuanya tidak akan berjalan dengan baik ya. Tentu sangat harus kita apresiasi ya, jangan sampai ada komentar operatornya nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Itu saya temui di video sebelumnya. Tentu hal-hal seperti itu kita hindari ya teman-teman, karena kerja di lapangan itu nggak semudah dalam kita menulis di komentar teman-teman. Termasuk saya pun meliput video di sini juga tidak semudah teman-teman menonton ya, sama. Jadi kita sama-sama saling menghargai dan saling menghormati aja. Oke, siap, kita lanjut nanti ya ke belakang. Untuk di posisi ini kita sudahi dulu aja, mungkin sekian ya teman-teman, karena teman-teman juga pasti sudah bisa tahu ya untuk proses normalisasinya itu berjalan seperti apa. Kita telusuri nanti ke belakang ya teman-teman, tonton sampai habis video ini, jangan di skip-skip ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini adalah kondisi Kali Sukahurip yang belum mengalami normalisasi. Bisa teman-teman lihat tuh, vegetasi kiri kanannya itu masih sangat rapat ya teman-teman, bahkan ditumbuhi oleh tumbuhan liar ya. Orang sini bilangnya cenggondok teman-teman. Dan juga banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang sampai menjalar teman-teman ke tengah dari sungainya, yang mengakibatkan kalau misalkan hujan deras banyak sampah yang mengalir ke sini tuh, sampah-sampahnya itu nyangkut teman-teman. Tuh lihat ya teman-teman, nanti kita akan ke jembatan yang ada di sebelah situ, jadi biar teman-teman bisa lihat kondisi dari Kali Sukahurip ketika belum mengalami normalisasi. Nah ini untuk kondisi dari belakangnya teman-teman. Tadi itu alat berat ada di sana ya, ada di ujung sana. Nanti akan terus mengeruk, memperlebar dan memperdalam Kali Sukahurip sampai ke titik ini, bahkan nanti sampai ke titik yang ada di belakang sana teman-teman. Ini kondisi sebelum dinormalisasi ya, bisa terbilang ini sangat dangkal. Namun akibat dari kali yang sebelah sananya sudah dinormalisasi, bisa teman-teman lihat tuh airnya mengalir. Tadinya tuh airnya berdiam teman-teman ya, tidak ada aliran karena yang di sebelah sananya tuh mampet akibat sedimentasi lumpur. Oke, ini rapet ya teman-teman ya. Nanti kita lihat setelah dinormalisasi untuk belakang sini tuh seperti apa.
sampai ke yang ada di sisi sini juga seperti apa. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton tayangan dari channel Lensa Bangsa. Saksikan juga nantinya updatean terbaru ya dari normalisasi kali, baik yang ada di Kali Sukahurip ini ataupun kali-kali yang ada di titik-titik lainnya teman-teman. Jangan lupa untuk video ini di like, comment, share, dan juga subscribe channel Lensa Bangsa. Saya akhiri ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.